Halo teman-teman, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang Python, khususnya membahas tentang modul. Nah, di sini kita akan belajar apa itu modul dan contoh-contohnya. Oke, kita lihat presentasinya. Di sini modul dalam Python tentunya teman-teman ya. Oke, pengertiannya sendiri, modul adalah bagian atau kumpulan kode program yang disimpan ke dalam satu file terpisah, teman-teman. Kode tersebut bisa berupa apa saja, bisa berupa function, kelas, maupun kode kode di luar dari function dan kelas. Misalnya kumpulan variabel teman-teman ya. Jadi variabel itu kita pisah ke dalam satu file gitu. Nanti yang akan kita akses gitu teman-teman ya. Oke, kode program di dalam modul biasanya dibuat berdasarkan klasifikasi atau fungsi penggunanya teman-teman. Jadi kode program dalam modul itu eh, di ini diklasifikasikan teman-teman ya, atau dikelompokkan. Jadi biar nanti kita dengan gampang tahu, oh ini modul ini gunanya untuk apa gitu. Contoh di sini ada modul math. Modul math itu eh, hanya akan berisi function math atau matematika. Jadi modul math itu isinya itu adalah berhubungan dengan perhitungan matematika teman-teman ya. Oke, ada juga modul OS. Modul OS ini hanya akan berisi keperluan yang berkaitan dengan sistem operasi atau operating system teman-teman ya. Dari Python sendiri eh, sudah ada tersedia banyak modul yang sudah siap pakai, yang Python sendiri sebut itu Python Standard Library. Oke ya teman-teman ya. Oke, contoh built-in modul di Python. Nah, jadi yang tadi saya jelaskan di sini, di Python itu sudah ada modul yang sudah saya pakai yang disebut Python Standard Library. Ini contohnya teman-teman ya. Ada datetime, ada OS, dan banyak yang lain-lain teman. Nanti kita akan lihat ke website dokumentasi dari Python itu sendiri. Oke, contoh penggunaan datetime. From datetime, import datetime. Nah, di sini kita misalkan mencari hari ini tanggal berapa gitu teman-teman ya. Ini ada contohnya, from datetime, import datetime. Kemudian kita kasih ke variabel today, datetime today. Nah, di kita print, nah dapat dihasilkanlah seperti tanggal hari ini, tanggal pada saat hari ini gitu, adalah 2023 10/10. Oke, kita akan lihat lagi contoh penggunaan OS. Nah, OS itu atau operating system. Di sini kita import dulu OS-nya, modulnya. Nah, kemudian bisa kita buat folder folder atau directory baru, bisa kita mengganti directory itu atau sama seperti CD kalau atau di dalam terminal atau command prompt gitu teman-teman ya, menampilkan kita sedang berada di eh, folder atau directory mana teman-teman ya. Oke, nah kita juga bisa buat modul sendiri di Python itu teman-teman. Nah, ini ada lihat kita contohnya untuk matematika. Kita buat nama filenya perhitungan.py. Jadi nama modulnya itulah perhitungan.py teman-teman ya. Oke, ini ada luas persegi panjang, luas lingkaran, contohnya gitu. Kita akan masuk ke dalam coding. Nah, di sini saya udah ada di folder modul. Teman-teman bisa buat nama folder sendiri. Saya di sini sebut nama folder itu modul. Kalau kita lihat di explorernya, ini teman-teman. Jadi ini ada di dalam saya ada mode 6 file main.py dan ada perhitungan.py. Oke. Nah, di sini yang kita akan bahas pertama adalah mengenai Python standard library teman-teman ya. Nah, kalau kita ke dokumentasinya Python itu sendiri, saya close dulu ke sebelah kanannya, close dulu. Oke. Nah, jadi ini close juga. Teman-teman bisa ketikkan untuk Python documentation, teman-teman bisa ketikkan Python documentation, akan muncul dokumentasi Python. Terserah teman-teman mau ambil Python yang versi berapa, tergantung versi Python teman-teman yang terinstall di komputer teman-teman.
Nah, di sini ada library reference, namun kita coba masuk dari tutorial ini. Di sini akan dikasih tahu the Python standard library. Jadi for a description of standard object and modules. Nah, di sini kita bisa lihat Python standard library. Di situ ada banyak modul, teman-teman. Contohnya yang ini ada untuk pemrosesan string. Ada nama modulnya itu modul string, array, divlib, dan sangat banyak, teman-teman ya. Namun kita akan coba cek sesuai dengan ada di PowerPoint tadi. Nah, nanti mungkin di next video saya akan bahas beberapa modul yang ada di sini yang sering digunakan, teman-teman. Oke, contohnya yang modul math. Modul math ini berfungsi untuk perhitungan matematika di dalam kurikulum kita, teman-teman. Jadi kalau kita ada perhitungan matematika, kita bisa lihat di modul math ini ada fungsi apa aja gitu, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat langsung ke dokumentasinya. Oke. Nah, kita coba lihat tadi presentasi kita itu yang pertama tadi pengertiannya oke. Ini tadi Python standard library tadi, teman-teman ya, yang aku tunjukin di dokumentasinya tadi. Ini banyak, jadi sudah ada Python modul yang sudah di-create sama pihak Python sendiri. Nah, jika sudah ada fungsi-fungsi atau yang udah dibuat oleh Python sendiri di Python standard library, lebih bagus kita memakai itu daripada kita buat sendiri fungsinya, teman-teman. Kita buat function sendiri atau modul sendiri kalau misalnya tidak ada di dalam library standar library oleh Python. Nah, kenapa? Karena pada umumnya codingan yang di standar library itu yang sudah dibuat Python pihak Python itu dia lebih cepat bekerjanya, teman-teman. Kayak begitu ya. Nanti mungkin itu lebih cepat karena codingannya ditulis langsung di menggunakan bahasa C, gitu, teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman bisa lihat kenapa kita disaranin untuk menggunakan Python standard library jika sudah ada di modulnya daripada kita buat function sendiri, teman-teman. Oke. Nah, kita lihat contohnya tadi di sini contoh datetime. Datetime itu yang berhubungan dengan date atau tanggal dan waktu, teman-teman ya. Di sini contoh penggunanya adalah from datetime. Nah, ini kita untuk contohnya mencari hari ini tanggal berapa sih gitu. Ini kita masuk ke codingannya. Di sini ini perhitungan, saya buat satu file lagi. Modul date time.py. Oke, contohnya kita mencari tanggal hari ini. Nah, saya akan buat from date time import date time. Nah, jadi ini karena modul datetime ini sudah built-in modul dari Python, kita tidak perlu install ini, teman-teman. Beda halnya kalau ada modul yang bukan standar library Python, kita harus install. Misalnya contohnya modul request. Nah, ini kita harus install, teman-teman ya. Nah, ini karena bukan standar library Python. Nah, oke, jadi kalau yang udah ada di Python sendiri atau standar library Python sendiri, kita bisa langsung import, teman-teman. Nah, jadi di sini cara ngimport atau cara pakai dari si modul itu caranya seperti ini, teman-teman. From datetime ini adalah nama file dari nama file atau folder dari si modul itu sendiri. Ini bisa saja nama folder, bisa saja nama file gitu, teman-teman ya. Oke, tergantung strukturnya. Ini kalau untuk modul itu kan file lah. Jadi ini pasti sudah nama file, teman-teman. Oke, kecuali kalau dia nanti paket.
itu ini nama folder. Oke, jadi ini sudah dipastikan nama file teman-teman ya. Jadi datetime.py. Nah, di dalamnya itu ada berupa eh, bisa kelas, bisa function, bisa juga variabel teman-teman. Oke, kita ini kalau kita lihat, kita bisa kalau di VS Code saya tekan kontrol, kemudian saya klik ininya untuk melihat kode sumbernya uh, di dalam modul itu sendiri. Nah, ini kita bisa lihat, ini adalah datetime.py ini yang seperti saya bilang tadi, ini nama filenya adalah datetime.py. Ini bisa kita lihat. Cara ngelihatnya tadi di sini atau di sini, kita tekan kontrol di keyboardnya, kemudian klik, oke, dia akan masuk ke sini. Itu kalau menggunakan Visual Studio Code teman-teman. Di editor lain, di kode editor lain, mungkin teman-teman bisa lihat caranya sendiri. Oke, jadi yang ini tadi bisa saya bilang, ini yang seperti saya bilang tadi, ini bisa berupa function, class, dan juga variabel atau properti lain di dalam modul itu sendiri. Nah, untuk case ini datetime ini adalah berupa kelas teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kemudian tadi kita tujuannya adalah untuk mencari tanggal hari ini. Nah, codingannya adalah datetime. Gunakan kelas datetime itu di dalamnya ada function today. Nah, kita lihat tadi yang di presentasi datetime today, kita kasih format, kita convert ke string, dan formatnya adalah tahun, bulan, dan hari. Oke, kemudian kita print ini, print hari ini adalah hari ini adalah komanya di sini. Oke, kalau kita jalankan, ini saya clear dulu teman-teman ya. Kita jalankan. Nah, maka dihasilkanlah tanggal hari ini tanggal 10 bulan 10 tahun 2023 teman-teman, sama dengan yang ada di tanggal laptop saya. Oke, nah untuk datetime ini sendiri teman-teman bisa lihat dokumentasi lengkapnya. Dia ada fungsi apa aja sih di dalamnya, kita bisa ngapain aja di dalam modul datetime ini. Kita lihat ke sini tadi. Nah, itu sangat banyak teman-teman. Ada second, ada menit. Langsung ke codingannya ya. Datetime now. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat ke dokumentasinya, banyak sumber yang teman-teman bisa lihat ya. Contohnya ini langsung dokumentasi resminya. Ini banyak teman-teman, dan ada contoh-contohnya di sini, contoh penggunaannya. Teman-teman bisa lihat lengkap di sini ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua tadi, yaitu OS. Nah, OS ini sama seperti namanya adalah operating system. Dia akan berhubungan dengan sistem operasi di komputer kita. Baik itu membuat directory, ganti directory, letak directory, dan menghasilkan kita sedang berada di directory mana. Dan masih banyak fungsi yang lain, teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Dan teman di sini kita akan bahas 3 ini saja. Oke, dengan cepat kita lihat ke sini. Saya buat file baru, modul. Yang harusnya ini sudah saya buat ya. Ini kita langsung, karena dia built-in modul, kita langsung dari sini import OS. Tadi misalnya membuat directory baru ya, membuat directory baru.
Caranya membuat directory baru secara cepat. Make dir teman-teman. Ini make dir adalah membuat directory baru. Nah contohnya ini saya langsung jalankan ya. Berarti pertama jangan buat directory baru dulu. Saya mau lihat kita sedang berada di directory mana. File saya ini berada di directory mana. Oke. Maka saya pakai os get cwd. Print current directory. os get cwd. Oke, kalau kita print teman-teman. Nah, saya sedang berada di dalam directory D tutorial Python modul. Nah, kalau misalnya kita lihat ke sini, jadi saya ada di sini teman-teman ya. Nah, misalnya saya membuat directory di sini. Di sini kan belum ada folder ya. Nama directory-nya misalnya belajar modul ya. Maka kita lihat ke kedungannya adalah fungsinya adalah make dir, mkdir gitu ya, os mkdir. Nah, di sini saya buat os, nah fungsinya adalah mkdir, make directory maksudnya teman-teman. Nama folder atau directory yang akan saya buat gitu. Tentunya adalah belajar modul. Oke. Sorry, baterainya udah lemas. Oke, nah kita lanjut lagi. Di sini mkdir belajar modul. Jadi seharusnya nanti akan ada modul folder baru di dalam ini teman-teman. Oke, kita jalankan. Oke. Nah, ini sudah ada teman-teman ya. Tadi belum ada, sekarang sudah ada dengan di dalamnya ada kosong. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam directory ini. Ke dalam folder ini teman-teman. Kan sekarang kita berada di luarnya ya. Nah, sekarang kita bisa masuk dengan perintah os chadir atau change directory kepanjangannya. Kita mau masuk ke folder ini teman-teman ya. Oke, kemudian di bawahnya kita print lagi kita sudah berada di mana gitu. Apakah kita sudah benar masuk ke folder itu ya. Ini saya clear lagi. cls clear. Bentar. Kita close. Kita jalankan. os print file syntax. Kita mana cd current directory change directory. Sebentar teman-teman ya. Oke. Di sini ada error cannot create file when that file. Oh, oke. Sorry. Tadi kita kan udah create ya. Makanya dia di pesannya errornya cannot create file when that file already exists. Jadi sudah ada ini. Jadi ini kita komen ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa improve sendiri. Misalnya cek dulu apakah folder itu sudah ada, baru di create gitu. Oke, ini kita lihat filenya, kita jalankan. Oke, ini ada error lagi, cannot create file when. Oh sorry, saya salah komen. Oke, saya clear ini. Sorry. Run again. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam folder. Yang pertama kan tadi di dalam folder ini ya. Sampai modul saja. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam folder belajar modul. Kayak gitu teman-teman ya. Teman-teman bisa explore sendiri tentang ini. Oke, kita sekarang akan lihat
gimana buat modul sendiri. Oke, modul sendiri saya buat di function perhitungan ini. Jadi nama modulnya adalah perhitungan.py. Ini tadi seharusnya karena ini modul standard library tidak usah saya buat tadi, ini saya delete aja teman-teman ya. Oke, jadi ini modul sendiri, modul yang kita buat sendiri. Di sana ada dua function, menghitung luas persegi panjang, menghitung luas lingkaran. Oke, jadi saya ingin misalnya menggunakan modul ini untuk memakai fungsi yang ada dalamnya, itu menghitung luas persegi panjang dan menghitung luas lingkaran. Nah, dari sini cara ngimportnya gimana. Kalau yang modul sendiri hampir sama teman-teman, kita bisa langsung import nama foldernya, nama filenya perhitungan. Oke, kita bisa pakai di dalamnya itu pin perhitungan, misalnya perhitungan apa, perhitungan yang fungsinya dalamnya adalah tadi luas persegi panjang. Misalnya luas persegi panjang kita kirim panjang dan lebarnya itu. Berarti kalau kita jalankan hasilkan 35 teman-teman. 35 itu adalah sesuai yang ada di sini, P kali L, panjang kali lebar. Sesuai yang ada kita kirim di sini 5 kali 7 adalah 35. Sama halnya dengan yang luas lingkaran. Luas lingkaran. Kalau luas lingkaran tadi parameternya hanya ada satu, yaitu R, jari-jari. Jari-jarinya adalah 5. Kita coba jalankan. Hasilkanlah 78,5 sesuai yang ada di sini teman-teman, rumus yang ini. Oke, itu adalah contoh kita membuat modul sendiri teman-teman ya. Jadi kalau kita ringkas yang kita bahas tadi, kita ada membahas tentang standar library Python, modul Python yang udah di built-in Python, dan ada kita bisa buat sendiri. Oke, tujuannya kenapa kita mesti memakai modul? Satu, untuk supaya codingan kita itu lebih rapi. Jadi yang berhubungan fungsi-fungsi yang sama, kita bisa pisahkan filenya teman-teman. Nah, ini kan karena kebetulan kita file aplikasinya sedikit ya. Nanti kalau misalnya kita buat aplikasi yang sangat besar, maka codingannya akan sangat banyak, dan karena itu lebih bagus dibuat modul atau dipisahkan ke satu modul teman-teman. Jadi codingan kita itu lebih rapi dan gampang untuk dimengerti teman-teman ya. Oke, ada lagi kesimpulannya, di mana kita jika sudah ada function yang ada di modul Python atau built-in Python, itu bagus kita pakai itu daripada kita buat codingan kita sendiri teman-teman. Kita buat modul sendiri kalau di modul Python sendiri atau built-in Python modul itu belum ada. Oke teman-teman ya. Mungkin video kali ini sampai segini dulu. Nanti beberapa modul yang ada di dalam Python ini akan saya bahas di lain video. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi.